Haleluya. 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 Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan puji. Tak usah ku takut, amin. Allah besertaku. Katakan tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Haleluya. Haleluya. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dengan bangga kami berkata, tidak usah kami takut, tidak usah kami bimbang. Betul, kami harus menjaga protokol kesehatan, tetapi kami tidak mau menjalaninya dengan ketakutan, kebimbangan. Karena dunia sedang menjalankan fear engineering. Tetapi kami dengan tegak berkata, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Kami lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang menjaga kami. Kami dilindungi, kami dijaga, kami dipelihara. Kata Alkitab, seperti biji mata Tuhan. Itu sebabnya kami percaya, satu utas rambut kami tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kami. Karena kami tahu pagar penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Karena kami hidup oleh karena janji-Mu. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang kami jalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena yang kami lihat baik berita maupun situasi penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi kami tetap berjalan tegak karena kami dengar janji firman-Mu. Aku menyertai Engkau sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dalam lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan yang kami ikuti di rumah kami masing-masing, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Merdeka. Kurang mantap saudara. Ayo sama-sama bilang merdeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah berdiri, silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya percaya betul ibadah Minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing ini akan menuntun pada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi politik hari-hari ini boleh saja penuh dengan gejolak, ya kan. Baru kita merayakan dengan bangga HUT kemerdekaan RI ke-75. Tiba-tiba keesokan harinya ada lagi yang memproklamirkan kami. Waduh, iya kan saudara, ada gerakan-gerakan politik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada saja akan mengoyak-oyak bangsa ini. Tetapi kita tetap berdoa. Ada saja yang maksudnya kelihatannya, waduh, yang omongan-omongannya kelihatannya benar. Tetapi seringkali barisan-barisan sakit hati yang kecewa karena tidak ada kedudukan, karena tidak dapat jabatan, karena disingkirkan akibat perbuatannya sendiri, saudara. Lalu kemudian, wah, sok-sok berbicara tentang kebenaran. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita sebagai gereja Tuhan, kita tetap berdoa buat bangsa ini. Karena saya tetap percaya Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia akan menang. Karena saya percaya yang berdoa buat Indonesia lebih kuat daripada yang akan coba merekayasakan banyak hal atas Indonesia. Karena itu jemaat sekalian, mari kita terus dukung dalam doa bangsa dan negara kita supaya terus lurus, terus benar, terus bertanggung jawab dan akan melakukan hal-hal yang baik. Indonesia penuh dengan berkat, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Haleluya. Siap dengar firman Tuhan, amin. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa
Maha kuasa dan maha besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Wih, haleluya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, indah untuk kembali mengakui bahwa kita punya Allah yang esa. Indah untuk kembali mengakui bahwa Yesus kita adalah Tuhan. Indah untuk kembali mengakui bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah session saat ini akan menjadi session yang luar biasa di minggu ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan muda yang saya dengan bangga memperkenalkan anak saya, yaitu Pastor Geren Lumoindong, akan melayani kita dengan pesan firman Tuhan yang tajam, yang kuat, yang membangun dan menuntun kita pada kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu saya undang hambanya Pastor Geren maju ke depan sambil kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Begitu percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun juga di muka bumi ini. Dan kami berserah karena kami tahu Kristus Yesus sanggup lakukan yang mustahil bagi manusia. Biarlah pada hari ini pikiran kami, hati kami dibukakan untuk firman-Mu yang begitu berharga, firman-Mu yang begitu berkuasa, dan firman-Mu yang sanggup melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kami. Bicara dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan hal-hal yang kami perlu ubah. Nyatakan hal-hal yang kami perlu koreksi. Agar nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen kalau kita kecewa, sebagai anak Tuhan kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan, kita bukan patut dikasihani, tapi kita menjadi orang-orang bodoh. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita baik sama orang-orang malah jahatin kita. Dan kalau kita berlarut-larut dalam kekecewaan karena hal itu, berlarut-larut dalam kesedihan karena hal itu, kita yang bodoh. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk tidak cengeng. Dipersiapkan untuk tidak gampang kecewa, tidak gampang sedih, tidak gampang berlarut-larut. Karena itu kita sebagai orang percaya memiliki karakteristik-karakteristik khusus.
Nah, ini yang hari ini saya akan bahas, yaitu karakteristik pengikut Kristus. Seperti apa sih karakteristik pengikut Kristus? What are the traits of a follower of Jesus? Coba sama-sama kita buka di Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, apa yang Petrus dan Yohanes lakukan? Mereka sedang memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang banyak. Dan ini kalau misalnya saudara lihat kisahnya ini setelah ada orang yang disembuhkan. Karena ada orang yang disembuhkan, banyak orang berkumpul dan mereka memberitakan firman. Nah, kita balik lagi lihat ke ayatnya. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi yang mendatangi mereka ada imam-imam, ada kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Ketiga ini bukan satu kelompok. Mereka berbeda kelompok. Mereka berbeda jabatan, mereka berbeda tanggung jawab. Namun yang menarik di sini mereka bersekongkol terhadap Petrus dan Yohanes. Nah, seringkali orang akan bersekongkol untuk melawan kita. Orang akan bangun gengnya. Orang akan berkumpul dan ngomong-ngomong, si ini kayak gini ya, si ini kayak gini ya. Menggiring opini untuk menjelek-jelekan kita. Seringkali orang akan bersekongkol dan kadang-kadang yang paling menyakitkan kalau orang yang bersekongkol bukan orang-orang di luar sana tapi orang-orang di dalam sini. Artinya apa? Keluarga kita sendiri. Om kita sama keponakan kita. Bahkan orang tua kita sama om kita sama tante kita menjelekkan kita. Dan saya harus bilang sama saudara satu hal. Banyak dari kita pikir, mereka ini dipakai setan. Saya agak berbeda dalam berpikir. Saya justru berpikir mereka dipakai Tuhan untuk mengikis karakter kita. Mereka dipakai Tuhan untuk membentuk dan membuat kita tangguh. Lewat perbuatan-perbuatan keji, kejam, jahat mereka. Tuhan mengizinkan dan Tuhan memakai mereka untuk demikian. Sama seperti Tuhan memakai Firaun. Untuk menekan bangsa Israel. Dan menjadikan bangsa Israel berharap kepada Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Saya mau bilang sama saudara, mereka memberitakan firman aja, memberitakan Injil aja. Mereka melakukan apa yang Yesus suruh aja. Masih ada orang yang gak suka. Sebaik apapun saudara, sesempurna apapun saudara, serohani apapun saudara, sedekat apapun engkau dengan Tuhan, masih akan ada orang yang tidak suka dengan kehidupanmu. Masih akan ada orang yang nyinyir dan menjelek-jelekan engkau. Masih akan ada orang yang memfitnah dan menggiring opini-opini tentang kehidupanmu. Jangan kita pikirlah, saya udah taat sama Tuhan kok orang masih gak suka sama saya. Justru saya selalu bilang gini, makin kita taat sama Tuhan, makin kita dekat sama Tuhan, makin banyak orang gak suka sama kita. Karena apa? Yang kita pikirin bukan perasaan mereka, yang kita pikirin kehendak Tuhan yang kita lakukan.
Kalau kita menjadi sedih, kecewa, kecil hati karena dimusuhi orang, maka kita bodoh. Karena kita lebih memikirkan perasaan manusia daripada kehendak Tuhan. Wah, kesian, nanti dia sedih, nanti dia gak enak. Tapi kita gak pikirkan kehendak Tuhan itu apa. Bagaimana kalau saya menyakiti hati Tuhan? Bagaimana kalau saya mengecewakan Tuhan? Itu yang harus jadi objektif utama kita. Bukan perasaan manusia. Tapi mengenal, melakukan dan menghidupi kehendak Tuhan. Kita fokus, coba kita lihat di ayat yang ketiganya. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. How far are you willing to sacrifice? For the gospel. Sejauh apa yang kita rela korbankan demi Injil, demi memberitakan firman, demi bersaksi, demi melakukan kebaikan agar nyata Bapa kita adalah Bapa yang baik dari anak-anaknya, dari perbuatan kita, dari kelakuan kita, dari kehidupan kita. Sejauh apa kita rela berkorban? Apakah kita rela kehilangan uang karena kita menolak korupsi? Apakah kita rela menolak hal-hal yang mungkin membuat kita terlihat seperti, wah dia fanatik ya, wah dia orangnya aneh ya. Apakah kita rela berkorban sedemikiannya sampai kita diomongin orang? Kita negur orang yang salah. Sampai dimusuhin orang, dibilang wah dia orangnya sok ngatur, sok suci, sok kudus. Sejauh apa kita siap berkorban untuk Tuhan? Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan ke penjara. Dan nanti pada hari penghakiman, Petrus dan Yohanes pun akan ada bersama-sama dengan kita. Dan nanti di sorga kita bisa cerita-cerita betapa lucunya. Mereka cerita, oh demi Injil kami disesah. Demi Injil kami dikuliti. Demi Injil kami disalib terbalik. Demi Injil kami dipenjara. Demi Injil kami dicambuk, kami dipukul. Dan kita dengan menangis dan dengan cengeng bilang, demi Injil saya diomongin orang. Mereka akan tertawa mendengar itu. Demi Injil saya dimusuhi. Gak ada sebanding-bandingnya. Makanya kita jadi anak Tuhan jangan cengeng. Karena kalau misalnya kita diomongin orang aja kita takut, kita jadi diam, kita jadi malu, berarti sangat cemen dan gak nyata kita orang-orang beriman. Karena kalau kita orang-orang beriman, kita lebih takut pada Tuhan daripada sama manusia. Coba lihat ayat selanjutnya, yang keempat. Mereka ditangkap, mereka diserahkan dalam tahanan. Tetapi apapun yang terjadi pada Petrus dan Yohanes pada saat itu, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara bayangin gak mungkin saat itu Petrus dan Yohanes merasa gagal. Mungkin saat itu Petrus dan Yohanes merasa ya udahlah, cuma ini yang kita bisa buat, ya udahlah setidaknya kita udah beritakan firman, tapi ya apa yang kita bisa buat. Ya udahlah kita sekarang ditangkap, mungkin kita kurang maksimal, mungkin kita kurang ini, mungkin kita kurang ini. Tetapi hasilnya 5.000 jiwa menjadi percaya. Saya mau bilang sama saudara suatu hal yang begitu penting. Hasil dan buah pelayanan itu urusan Tuhan. Hasil dan buah pelayanan itu urusan Tuhan. Urusan kita hanya taat, hidupi kebenaran,
beritakan firman, dan menjadi saksi Yesus. Kita nggak tahu kapan orang akan bertobat, karena itu bukan pekerjaan kita, namun itu pekerjaan Roh Kudus. Semua bukan karena usaha kita, tapi itu semua pekerjaan Roh Kudus. Baru nanti ketika kita ada di sorga, kita dapat melihat hasil pelayanan kita. Tapi fokus kita hanya taat. Fokus kita hanya berserah, fokus kita hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita gak bisa merubah orang, tapi kita bisa berdoa buat dia setiap hari. Kita gak bisa merubah orang, tapi kita bisa kirim ayat kepada dia setiap hari. Kita gak bisa merubah suami kita, tapi kita bisa ajak dia berdoa. Kita bisa mendoakannya, kita bisa bacakan dia firman. Kita bisa ajak dia untuk beribadah. Tetapi ultimately, terutama Roh Kuduslah yang bekerja. Lihat selanjutnya yang kelima. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Ayat yang 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Biasanya kan gitu kan. Kalau kita udah mulai mau nasehatin orang, kita mau mulai koreksi orang, kita mulai lakukan sesuatu yang benar, kita contohkan sesuatu yang benar. Biasanya ini yang keluar dari mulut orang. Lu siapa sampai ceramahin gua? Lu udah sempurna, lu udah suci, lu udah rohani, lu udah kudus. Orang mencari status, orang mempertanyakan status. Tapi kita gak usah pusing soal itu. Fokus kita bukan membangun status kita, tapi fokus kita memberitakan firman. Bukan cuma lewat mulut, tapi lewat kehidupan, lewat kelakuan, lewat tangan kita. Lewat kehidupan kita, lewat pernikahan kita, lewat cara kita mendidik anak. Lewat itu kita memberitakan firman. Kita gak perlu sempurna dulu untuk memberitakan firman. Bahkan saya harus bilang gini, karena sering sekali Tuhan pakai kejatuhan kita dan pergumulan kita untuk menjadi kisah kemenangan dan memenangkan jiwa. Tuhan mau seringkali memakai kesakitan kita menjadi kesaksian. Agar nyata bukan karena usaha kita dan kehebatan kita, namun semua karena Tuhan, dan dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Makanya jangan pernah malu dengan pergumulan kita. Jangan pernah malu kalau kita pernah jatuh. Karena Tuhan bisa pakai kisah yang sama untuk membangun iman orang lain. Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, dan olehnya kita dapat diselamatkan. Coba lihat yang 13, ini menarik. Ketika sidang itu melihat bukan kepintaran, bukan kehebatan, tapi keberanian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka melihat keberanian mereka, mereka melihat ketegasan, keyakinan mereka terhadap apa yang mereka percaya. Makanya kita
Anak-anak Tuhan bukan hanya harus menyampaikan dengan yakin dan dengan tegas firman Tuhan, tetapi hidup kita pun harus tegas, yakin, dan tidak kompromi dengan dosa. Hanya Kristus Yesus, tidak ada tambahan lain. Yesus dan ini, Yesus dan itu, Yesus dan ini. No, yang kita pegang hanya Kristus Yesus yang kita andalkan. Alkitab berkata demikian selanjutnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Di mata dunia mereka orang biasa, di mata dunia mereka orang tidak terpelajar. Tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus 3 tahun. Buat dunia itu gak ada artinya, orang dekat Tuhan gak ada artinya. Sama aja sama orang lain, tetapi berbeda. Justru karena mereka bersama-sama dengan Kristus, itu yang membuat orang lain heran. Kenapa mereka dapat memiliki demikian hikmat? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan mengalahkan berpuluh-puluh tahun sekolah, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang pintar banyak, tapi orang pintar biasanya menghafal. Dia menghafal suatu kasus seperti ini, dan kalau ada kasus seperti ini harus berbuat ini. Kalau ada seperti ini harus berbuat ini. Kalau ini dia pikirkan untungnya seperti apa. Dia pikirkan bagaimana supaya dia yang terlihat dan sebagainya. Tetapi kita nggak memikirkan demikian. Orang yang berhikmat beda. Orang yang berhikmat beda dengan orang pintar. Orang yang berhikmat lebih dicari daripada orang pintar. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita lihat lagi di ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus dikenal orang dengan karakteristik spesifik, yaitu seperti Yesus. Mereka melihat ajarannya bukan cuma seperti Yesus nih, tapi juga mereka mengajarkan, menghidupi dan membagikan yang Yesus lakukan. Dari situ mereka lihat, oh ini murid-muridnya Yesus nih, seperti Yesus dia. Begitu juga setiap kita diharapkan untuk menjadi seperti Kristus. Karena kita murid-muridnya. Karena kita anaknya. Orang dapat melihat Bapa lewat anaknya. Makanya Yesus bilang semua dapat melihat Bapa melalui aku. Dan mestinya semua dapat melihat Kristus melalui anak-anaknya, itu kita. Coba lihat selanjutnya ayat yang ke-14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Nah, ini pentingnya nih. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, perubahan dalam kehidupan seseorang, pertobatan dan kesaksian seseorang menjadi tanda nyata yang tidak bisa dibantah oleh orang. Bahwa Tuhan berkuasa dan kita anak-anaknya. Di mana kesaksian otentik, kesaksian nyata adalah bukti bahwa bukan cuma Tuhan mengasihi kita, namun Tuhan sanggup dan mau melakukan mujizatnya. Karena itu kita harus tahu, kedekatan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Pak, Bu, engkau baca Alkitab setiap hari tidak sia-sia. Anak-anak muda, engkau miliki waktu untuk menyembah Tuhan setiap hari tidak sia-sia. Mungkin dunia tidak melihatnya, tetapi ada hikmat
dan ada penyertaan dan ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Pengikut Kristus tidak ragu kepada Kristus. Kita yakin Yesus sanggup. Kita yakin Yesus berkuasa. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, Dia Sanggup, Yesus sanggup. Kita harus memiliki keyakinan pada Kristus bahwa Dia sanggup dan tidak pernah mengecewakan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, katakan, Dia sanggup. Dia Sanggup, Amin. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. melakukan Tidak ada yang mustahil baginya. perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Saya percaya bahwa hari ini setiap saudara yang mendengarkan ini bukan sebuah kebetulan. Mungkin kau sedang ragu, mungkin kau sedang takut, atau mungkin kau sedang khawatir. Tetapi kalau engkau berkata, saya pengikut Yesus, saya anak Tuhan, tidak boleh ada setitik pun kekhawatiran dalam hati kita. Karena kita yakin akan siapa yang kita ikuti. Dan kita yakin Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa ada kekuatan, kedamaian, dan hikmat Tuhan yang menyertai mereka. Hamba berdoa kuasa Tuhan memagari mereka. Ada urapan Tuhan yang menguduskan pikiran mereka, hati mereka, agar kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.